Yo guys, karena kemarin gue bikin vlog tentang Yaris yang udah usia 5 tahun tuh ternyata rame. Dan gue tanya di Instagram, apa perlu gue bikin vlog tentang Honda Brio tipe A yang udah gue pakai 2 tahun. Sebetulnya nggak gue pakai sih, penyewanya pakai 2 tahun. Ini dia Honda Brio tipe A. We lose ourselves in the spirit of things. We lose ourselves. Jadi ini Honda Brio tipe A, harganya waktu itu 105 juta, cuma sama diskon ujung-ujungnya cuma 80-an juta. Ditambah si diskonnya itu dipotong di DP. Jadi waktu itu DP-nya cuma 5 jutaan. Cicilannya kalau nggak salah cuma 2 tahun deh. Jadi bentar lagi lunas sih. Karena dia tipe A, dia nggak punya alarm ya, peleknya masih kaleng, ini masih model teplek. Tapi ya untuk 80 jutaan mungkin bisa dibilang sama kayak Datsun Go lah ya. Semenjak pertama kali beli sampai sekitar 2016 gitu, gue belum pernah lihat ini mobil. Sampai pas pertengahan 2015 mobilnya balik, gue baru ketemu nih sama si Honda Brio tipe A ini. Dan pertama kali gue masuk ke dalam mobil ini rasanya tuh kayak wow gitu. Ini kan mobil paling murah, 105 juta sama diskon sekitar 80 jutaan lah jadinya. Tapi perlengkapannya dibandingkan sama Honda Brio tipe S yang zaman dulu, yang sebelum ada Satya, ini jauh lebih lengkap loh. Contohnya gini, di sebelah kanan itu power window-nya itu ada 4 power window. Jadi sampai belakang pun bisa kita kendalikan dari sini. Kalau misalnya kita ingat Honda Brio tipe S yang model lama, itu tipe S-nya itu yang tipe tengah ya, bukan tipe paling bawah. Itu power window-nya yang sebelah kanan buat kanan sendiri, nggak bisa yang buat kiri. Jadi kayak Datsun gitu, individual. Yang ini malah udah dikasih. Terus udah ada head unitnya, gue pikir masih kosongan gitu ya. Ini head unitnya bisa USB, bisa CD, MP3. Meskipun cuma 2 speaker, tapi menurut gue udah lebih dari cukup buat yang tipe paling rendah. Terus mobilnya yang gue kaget di tipe paling rendahnya, dia nggak dikasih ke steering, jadi nggak bisa naik turun, jadi benar-benar kaku. Cuma posisinya menurut gue udah pas. Speedometer masih lengkap, ada tachometernya nggak dikurangin sama dia, tapi kita nggak dapat alarm. Ya overall buat mobil harga segini, gue sih happy ya. 80 jutaan sekelas Datsun Go dari harganya, tapi perlengkapannya jauh lebih baik dibanding dengan Datsun Go. Ya karena ini LCGC, gue nggak berharap banyak ya. Ya kalau ngomongin soal peredaman kabin, ini hancur banget. Peredaman kabinnya bisa dibilang nggak ada, meskipun mesinnya halus. Terus kalau misalnya kita lewat genangan air gitu ya, terus ada cipratan, cepret gitu, itu rasanya kayak kalengnya bunyi semua gitu, cempreng gitu. Apalagi kalau misalnya pas lagi, gue pernah bikin Instagram stories di Instagram, itu pas lagi hujan naik Brio, itu udah kayak konser men, berisik banget, cempreng, udah nggak bisa ngomong kali, saking berisiknya. Kacanya berisik, atapnya berisik, semuanya berisik, parah nih mobil. Ya ada harga ada barang. Kalau misalnya gue beli mobil di 80 jutaan, rasanya kayak gini sih gue masih maklum ya. Kalau yang beli 240 jutaan, rasanya juga kayak gini, itu ya disaster sih. Iya, ini harganya murah banget dan gue overall puas banget pakai ini mobil. Soal mesin, ini gue paling jauh bawanya ke Bandung. Performanya enak, mesinnya halus, ditambah konsumsi BBM-nya juga irit, tapi nggak seirit mobil 1200cc 4 silinder. Maksudnya gini, dibandingin sama Yaris 1500cc yang model lama, yang model Bapak kemarin, itu masih jauh lebih irit dibanding ini. Dibanding Mirage juga lebih irit, karena waktu gue ke Bandung, gue pernah ke Bandung naik Mirage, itu PP cuma 100.000. Yang ini mungkin sekitar hampir 200.000 kali. Mungkin ya nggak tahu ya kenapa ya. Emang mungkin FC-nya nggak begitu bagus ya buat sebuah mobil ini, tapi tetap gue bilang irit. Terus kita ngomongin transmisinya. Ini salah satu yang gue suka, kenapa? Karena kalau misalnya mobil di kelas ini biasanya transmisinya tuh agak loose ya, agak goyang gimana gitu. Ini rasanya presisi meskipun agak kasar. Koplingnya buat mobil kecil kayak gini menurut gue ini agak berat. Dan kalau misalnya kita nggak halus gitu ya, dia tuh rasanya ya jeduk gitu loh. Jadi buat ngelepas koplingnya tuh mesti halus banget, dan ya kalau kalian bawa penumpang itu pasti agak pegel kalau misalnya halus-halus gitu. Kalau gue biasanya kan gue lepas aja gitu, langsung digas. Cuma kalau misalnya ini dijadiin mobil bahan, ini sih bagus banget ya.
peleknya kaleng tinggal ganti, spionnya masih model teplek tinggal diganti, head unit tinggal ganti. Tapi kalau kita lihat bentuknya segala macamnya, itu mobil itu udah bagus gitu, kecuali interiornya aja yang bentuknya ya seperti inilah. Tapi seperti yang gue bilang, gue sih no komplain ya, berhubung harganya murah, kursinya juga gini, dipakai ke luar kota nih kursinya juga menurut gue agak pegel waktu gue pakai ke Bandung. Ya cuma happy lah mobil harga segini. Tinggal tambah alarm, tambah pelek, tambah spion, ganti head unit, udah kelar. Nggak nyampe 10 juta udah jadi bagus. Terus ngomong soal suspensi juga, mobil ini suspensinya kerasnya naujubillah. Makanya gue kalau bawa mobil ini, karena istri gue lagi hamil, gue nggak ngajak dia yang ini, pasti gue naik ke mobil yang lain. Keras banget ya, tuh lihat speed bump aja rasanya kayak gitu. Meskipun gue sangat senang dia handlingnya bagus. Suara gue kedengeran gak ya? Soalnya kan berisik banget nih luarnya nih. Ini handlingnya sih rasanya enak ya. Dia masih ngikut, terus enteng gitu. Dibawa kecepatan tinggi juga masih rasanya stabil, meskipun nggak stabil-stabil amat. Cuma untuk harga segini, lagi-lagi gue bilang, wah ini sih big deal men. Bahagia naik ini mobil. Kalau ngomongin soal maintenance, jujur aja gue nggak bisa ngomong banyak karena belum 2 tahun, kilometernya masih 18.000. Ya 18.000. Mobilnya kan karena dia manual jadi agak susah disewain ya. Banyak kan nongkrongnya dibanding disewanya. Ya dia jalannya masih 18.000 doang. Ya kalau maintenance gue ngeliat anak-anak yang punya Brio, mobil sih mobil ini cukup bandel ya. Mesinnya, transmisinya nggak banyak masalah. Suspensinya apalagi karena basicnya udah keras, jadi kalau misal suspensinya mati pun juga nggak kerasa kayaknya, saking kerasnya. Terus di mobil ini kita juga dapat 2 buah airbags. Cuma memang ABS-nya belum ada, dan ABS itu nggak bisa kita tambah sendiri sih. Mungkin ada yang ngerti gimana cara nambah ABS di mobil, bisa taruh di komen. Terus apa lagi ya soal mobil ini ya? Rasanya nggak ada yang signifikan ya. Cuma ya gitu-gitu doang sih. Cuma at least ini mobil yang menurut gue sih happy ya dipakainya ya. Ya harganya murah, terus di bawahnya juga enak gitu, fun to drive-nya oke dibanding LCGC lainnya. Ya kalau misalnya nantinya mau dijual pun juga bisa jadi mobil modifan atau jadi mobil bahan sih. Misalnya kalian mau buat mobil track day, ini karena basisnya tuh udah cukup rigid sasisnya, ini bisa kalian jadi mobil hobi gitu, mobil bahan. Ya kalau mobil bahannya Agya gitu kan nggak enak kan ya. Kalau ini masih oke lah. So guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian punya komentar, bisa taruh komentar di bawah. Dah.